Ya merdeka dari pikiran. Bagaimana merdeka dari pikiran? Yang menyesatkan kita itu hanya pikiran. Gitu. Apalagi pikiran-pikiran yang dangkal, pikiran yang sempit, pikiran yang bodoh. Wah, ini semakin menyesatkan kita. Apalagi pikiran yang ilmunya hanya satu. Yang mendalami agama, ilmunya hanya agama toh. Wah, ini bahaya. Yang mendalami ilmu pengetahuan hanya ilmu pengetahuan toh. Misalnya dia hanya mendalami neuroscience saja. Ini bahaya. Bisa jadi fanatik dan menganggap dirinya paling benar. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Aziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Justru murid Hyang yang pertama itu anak-anak sendiri. Mulai segini-segini nih. Anaknya sampai segitu-segitu. Sampai mereka bisa dialog dengan makhluk apapun yang berbadan halus. Bahkan anak-anak sering diajak bicara sama mereka. Nah kalau kita ya yang awam itu, kalau ada yang misalnya ada yang bisa melihat gitu, nggak normal. Nah, biarin aja itu. Normal. Akhir nanti dicariin apa biar orang pinter kan gitu. Nggak apa-apa. Ya orang-orang semacam itu nggak tahu bahwa setiap orang sebetulnya punya kemampuan untuk bisa melihat itu. Cuma dalam diri kita ini ada kemampuan melihat. Karena kita ini punya indera bukan hanya 5, 10. Ya, 5 untuk melihat yang fisik, 5 untuk melihat yang batin. Kalau dalam Islam dikatakan bahwa Tuhan memberikan penglihatan kita dengan dua kemampuan. Penglihatan secara ragawi dan penglihatan secara batin. Semua bisa dibuka. Cuma yaitu ada prosesnya. Gitu. Kalau sudah terbuka, wah luar biasa. Nah, orang-orang yang mengandalkan pikiran, ya namanya juga orang-orang yang masih ada di bawah pengaruh pikiran, berarti ada di bawah pengaruh iblis. Mereka pengikutnya iblis. Nah, para pengikut iblis ini selalu membuat keraguan. Jangan percaya sama yang nggak kelihatan. Minta bukti kalau itu ada atau tidak. Nah, itu. Memang tugasnya iblis itu memisah-misahkan. Agar kita terpisah dari diri kita sendiri, terpisah dari kenyataan, terpisah dari Tuhan. Nah, setan itu metodologinya iblis dalam menyesatkan manusia lewat pikiran-pikiran yang negatif. Ini yang udah ngomong masalah puncak ini. Kalau agama ngasih tahu setan, ini kan biar dibikin teka-teki dulu sama agama. Biar rame orang-orang. Apa itu setan, apa itu? Dibikin teka-teki itu biar rame. Nah, kalau bedanya pikiran sama ego itu gimana? Ego dan pikiran tuh tumbuhnya bersama. Hanya ego lebih banyak mengarah kepada aku. Ego itu artinya sebuah keinginan yang dimana dia ingin mengambil semuanya untuk masuk ke dalam dirinya.
Itu ego. Ego itu artinya keinginan menghisap. Apapun ingin dihisap. Dia ingin semua orang mau berbuat apapun untuk aku. Lakukan sesuatu semuanya untuk aku. Nah, di situ egoisme itu di sana. Ego itu menempatkan diri sebagai pusat. Ya, semua orang harus berbuat untuk dia. Itu ego. Dan yang selalu butuh pengakuan itu ego. Dia butuh diakui, butuh dihormati, butuh itu ego. Itu yang disebut kemelekatan gitu. Ya, termasuk ego juga. Makanya kalau kita mampu keluar dari pikiran, berarti kita keluar dari ego juga. Keyakinan juga ada di dalam pikiran. Yang membuat kita berbeda juga pikiran. Kristen, Hindu, Buddha, Kejawen, apapun agamanya, itu semuanya ada dalam pikiran. Kalau kita bisa bebas dari pikiran, berarti kita bukan lagi Kristen, Hindu, Buddha. Terus apa sebutannya? Ya kita sebagai orang yang pasrah pada Tuhan. Sebutan-sebutan itu hanya nama-nama yang dikenal orang. Kadang-kadang orang kenal namanya tapi nggak kenal makna yang sebenarnya. Dan kita biasanya bertengkar tuh hanya gara-gara namanya yang berbeda, atau nama yang sama tapi arti yang berbeda. Dalam Islam semuanya punya Tuhan yang sama namanya, tapi tiap orang punya makna yang berbeda dalam nama yang sama. Apalagi dengan Tuhan-Tuhannya dari agama lain. Nah ini yang suka bilang sulit sekali pikiran ini, maunya berpikir masa lalu. Iya, kalau kita sudah tahu jawaban. Jadi kalau kita sudah tahu persoalannya, yang membuat kita senang berpikir karena kita nggak pernah hadir. Terus gimana caranya? Yang hadir saja toh. Hadir, gitu. Selalu hadir. Pada waktu makan, nikmati makanan itu. Pada waktu sembahyang, sholat ataupun kemana saja sedang beribadah, nikmati ibadah itu. Pada waktu kita sedang bercengkerama, nikmati cengkerama ini. Nah itu yang saya masalah kalau sholat itu kok selalu nggak pernah khusyuk, itu yang bikin saya biasanya pada saat sholat itu heran sendiri kok seperti pikiran semakin menggoda di sana. Makanya saya kok nggak bisa saya makanya itu ya untuk bisa, yaitu harus kita bangkitkan dulu agar kesadaran itu muncul dalam bentuk fisik dan metafisik. Nanti kalau kesadaran itu muncul, dia merupakan bentuk kebahagiaan, dan kebahagiaan itu kalau sudah meluap itu akan melahirkan tarian. Nah, orang kalau sudah mampu nari, nah bisa khusyuk dia. Karena kalau dia nggak khusyuk nggak bisa nari. Kalau orang belajar nari di sini kan sebetulnya ngajari nari itu untuk menunjukkan sampai seberapa dalam kita bisa khusyuk. Semakin khusyuk, tariannya semakin keras. Begitu kita mikir sedikit, dia berhenti. Nah, jadi nanti kita akan tahu bagaimana sholat yang sebenarnya, sembahyang yang sebenarnya, sembahyang yang tidak tanpa akhir. Sembahyang yang dilakukan orang-orang kan masih sembahyang di tingkat pertama, yang sembahyang baru tubuhnya saja. Paling rentan, nggak masalah sholat itu. Paling apa namanya? Kalau yang membahas sama-sama nggak ngerti, ya jelas. Ya akhirnya nggak tahu siapa yang benar. Betul.
sebetulnya perkara sholat itu nggak bisa dipisahkan dari lima disiplin yang ada di dalam rukun Islam. Rukun Islam ini sebetulnya universal. Bukan hanya ajaran Islam, dia ajaran universal. Yang menyebutnya sebagai 5 disiplin pengembangan diri. Jadi ada 5 disiplin dalam mengembangkan diri, yaitu rukun Islam. Makanya kan pertama harus mengucapkan syahadat. Bukan mengucapkan syahadat, pertama itu bersaksi. Bukan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu untuk anak-anak itu kalau mengucapkan itu. Hah? Pertama itu bersaksi. Kedua sholat. Ketiga puasa. Keempat zakat. Kelima haji. Bersaksi itu artinya kita harus menyaksikan sendiri bahwa dalam hidup ini, dalam diri kita selalu ada 2. Selalu ada 2, yaitu rupa dan isi. Ya, ada rupa, ada isi. Ada rupa, ada nama. Ya, setiap rupa pasti punya nama. Rupa berubah, nama pun berubah. Ya, nama dan rupa ini selalu bergandengan. Sedangkan rupa dan isi ini bisa terpisah. Rupanya, ya. Rupanya duren, belum tentu isinya duren. Ya. Rupanya katakanlah Coca-Cola, belum tentu yang di dalam itu Coca-Cola. Bisa saja diganti. Ya. Itu rupa. Tapi rupa dan nama selalu sama. Isi belum tentu, ya. Ya. Oleh karena itu, rupa dan isi ini harus kita pahami. Rupa dan isi, maka kalau dalam syahadat, rupa itu adalah Muhammad, isi adalah Allah. Jadi rupanya Allah ya Muhammad, isinya Muhammad ya Allah. Bahkan semua rupa yang nampak ini ya rupanya Allah, rupanya Tuhan. Tapi belum tentu di dalam rupanya itu ada Tuhan. Gitu. Ya. Tuhan itu nampak, tapi yang nampak belum tentu Tuhan. Misalnya Muhammad, rupanya Muhammad, dalamnya Tuhan. Karena di dalam diri Muhammad atau di dalam diri para awatar, para nabi, para rasul, tidak ada lagi nafsu, tidak ada lagi pikiran. Maka dia bisa disebut Tuhan di dalam. Tapi kalau kita masih dikuasai pikiran, masih dikuasai nafsu, masih dikuasai ego, Tuhan tidak ada di dalamnya. Berarti praktek juga pengen merdeka. Nah itu, ya merdeka dari pikiran. Ya makanya jauh-jauh datang itu pengen praktek. Nah itu nanti yang bisa sedikit. Jadi bagaimana merdeka dari pikiran? Yang menyesatkan kita tuh hanya pikiran. Gitu. Apalagi pikiran-pikiran yang dangkal, pikiran yang sempit, pikiran yang bodoh. Wah ini semakin menyesatkan kita. Jauh. Apalagi pikiran yang ilmunya hanya satu. Yang mendalami agama, ilmunya hanya agama toh. Wah ini bahaya. Yang mendalami ilmu pengetahuan, hanya ilmu pengetahuan toh. Misalnya dia hanya mendalami neuroscience saja. Ini bahaya. Bisa jadi fanatik dan menganggap dirinya paling benar. Jadi kalau bisa semua ilmu pengetahuan, pelajari semuanya. Tangkap esensinya. Karena semua pengetahuan yang ada dalam pikiran itu hanya mencerdaskan pikiran. Fungsinya agar dia bisa mengantarkan kita ke rumah Tuhan. Tapi nggak bisa dibawa masuk. Karena pikiran penghalang. Dengan adanya pikiran, kita tidak akan bisa berhadapan dengan Tuhan.
Oleh karena itu pikiran tugasnya hanya sampai di depan masjid saja, sampai di depan gereja saja. Artinya tugasnya mobil, kendaraan, pikiran kita juga kendaraan, tugasnya hanya sampai di depan rumah Tuhan, di depan gereja, di depan pura, di depan masjid. Jangan dibawa masuk dan tidak akan bisa. Kalau dibawa masuk mengganggu dan tidak akan pernah bisa pikiran masuk ke dalamnya. Karena pikiran itu selalu meragukan. Watak dari pikiran adalah selalu meragukan. Misalnya ada Tuhan muncul, dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia atau dalam bentuk apa? Dia bilang pada kita, Tuhan, bisa kita percaya? Padahal itu katakanlah Tuhan punya kemampuan untuk mewujud apa saja. Tapi bisa nggak manusia percaya? Tidak akan. Tidak akan. Dan Tuhan tidak akan melakukan kebodohan semacam itu. Kalau ngapain Tuhan melakukan yang mungkin manusia tidak percaya? Maka Tuhan akan melakukan yang cerdas. Nah, orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan di tingkat ini ya jelas tidak akan mampu mengakui adanya Tuhan. Wong kecerdasannya hanya dibatasi aku hanya percaya pada yang kelihatan. Kalau nggak kelihatan tuh bukan Tuhan. Angin aja nggak bisa dilihat. Nah, ini banyak orang-orang yang sombong, angkuh, bodoh, merasa benar sendiri. Orang-orang yang ateis ini. Mereka merasa benar sendiri dengan apa? Dengan keterbatasan pandangannya. Nggak mau mengakui, dibatasi oleh pikirannya. Dan semua orang dibatasi oleh pikirannya, baik yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan. Makanya mencari kemerdekaan agar kita bebas dari pikiran, tidak dibatasi oleh pikiran lagi. Wong Tuhan itu paling nyata, paling ada. Itu paling ada. Yang lainnya datang dan pergi. Sampai juga datang dan pergi. Ya, tahun berapa sampai dilahirkan? Nah, itu kan baru datang. Dan nanti akan pergi. Yang juga datang dan pergi. Sedangkan Tuhan tidak datang dan tidak pergi. Dia selalu ada. Hah? Minum. Disuruh minum sama. Nah, yang kayak ini kan asik nih. Nanti bisa ditransfer ke laptop. Nah, gimana Bu? Dengan pencerahan-pencerahan yang tadi. Paham. Hah? Paham kan? Iya, karena yang memberikan pencerahannya nggak terlalu jelimet. Nggak perlu istilah yang daki-daki. Kadang-kadang orang belajar spiritual ya, namanya itu daki-daki lah ya. Ada roh rabani, ada roh ilahi, roh ini. Dagang semua. Kita dibikin bingung dengan nama-nama dan istilah. Padahal sederhana. Iya, orang-orang dagang ya. Benar ya, termati dagang doang. Dagang semua. Sederhana sekali loh. Hidup ini sederhana. Ketika sampean tidak berpikir sama sekali, sampean udah suci. Tapi kalau sampean mampu hidup tanpa pikiran, wah itu sudah sekelas Tuhan itu. Dan manusia pernah hidup tanpa pikiran, yaitu di masa kanak-kanaknya. Yang ada otak aja. Tanpa pikiran ya. Pikiran itu muncul setelah otak ini dikasih data. Makanya kan Otak setelah dikasih data-data, barulah pikiran muncul. Ya. Kemudian kalau yang memberikan data adalah orang tuanya masing-masing. Kalau orang tuanya Kristen, makanya dia jadi Kristen. Kalau orang tuanya Hindu, jadi Hindu. Orang tuanya Kejawen, jadi Kejawen. Yang membuat kita berbeda kan hanya data-data tadi. Yang belajar, yang beragama itu pikiran kita, bukan kita. Tapi agama ini hanya penolong pertama bagi anak-anak manusia.
Ya, dia penolong pertama bagi anak-anak manusia dalam menjalani kehidupannya di awal kehidupannya sebagai anak-anak. Maka dia hanya sebagai pertolongan pertama. Sehingga ada pertolongan kedua, ketiga, sampai ketiga. Gila. Nah, pertolongannya semakin, kalau pertama kita masih tergantung pada ilmu. Ilmu itu bisa agama dan apa saja. Yang kedua, ketergantungan kita pada ilmu dikurangi. Dan semakin dikurangi pada tingkat ketiga. Dan pada tingkat keempat, kita sama sekali tidak lagi butuh ilmu. Karena kenyataan ini sudah ilmu. Termasuk keyakinan itu. Keyakinan itu semua pikiran-pikiran. Keyakinan itu produk pikiran. Dia bikinan pikiran kita sendiri. Keyakinan itu ada karena data. Karena data-data, karena ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Coba anak manusia kalau lahir kemudian kita berikan pada, lempar ke hutan itu dipelihara sama anjing, kira-kira dapat ilmu apa dia? Ilmu makan. Ya, ilmunya hanya ilmu bagaimana caranya cari makan, bagaimana caranya bertahan hidup dengan cara seperti orang tua yang memeliharanya dia. Kalau dipelihara sama kambing, dia jadi kambing. Dipelihara monyet, jadi monyet. Dipelihara manusia, bisa jadi Kristen, Hindu, Buddha. Ketika dipelihara manusia, menjadi macam-macam. Macam-macam, enggak jadi manusia. Gitu. Nah, di situ hanya pengantar aja. Jadi ilmu agama dan ilmu itu hanya pengantar buat manusia untuk mencapai dirinya yang sebenarnya. Kalau awalnya kita hidup tanpa pikiran, harus berakhir hidup tanpa pikiran lagi. Nah, hidup tanpa pikiran, inilah kesucian. Fitrah itu artinya tanpa pikiran, tapi kembali ke fitri itu tanpa pikiran. Tapi tanpa pikiran di waktu anak-anak beda dengan tanpa pikiran di waktu tua. Di waktu anak-anak tanpa pikiran memang belum ada isinya apa-apa. Iya. Tapi di waktu tua kita sudah mendapatkan isi, tapi kemudian kita harus menghancurkan kembali isi yang sempat kita. Karena isi itu hanya untuk sementara saja. Isi yang ada dalam pikiran. Tapi kalau anak-anak nggak diisi data, nantinya nggak tahu apa-apa. Ya, ketika kita masih butuh agama dan ilmu, isinya ya agama dan ilmu. Nah, pada tingkat keempat, ketika kita mampu mengosongkan diri kita dari semua isi tadi, maka isinya adalah Tuhan. Di tingkat keempat, agar membiarkan Tuhan yang menjadi penghuni dari diri kita. Tapi seandainya masih kecil, masih suci, bayi meninggal itu gimana ya? Ya nggak punya dosa apa-apa. Wong dia nggak belum berbuat apa-apa, belum berpikir apa-apa. Itu reinkarnasi cepet nggak kalau semacam itu? Ya tergantung pada memorinya dia, tergantung pada karma-karma sebelumnya. Oh, karena dia hidup Iya. terikat karma juga. Yang membuat karma itu kan jiwa kita melalui pikiran kita. Yang membuat kita lahir kembali adalah jiwa kita. Tapi apakah wajah ini dipengaruhi oleh karma nggak ya? Artinya? Ya jelas, paling tidak dipengaruhi oleh karma. Artinya gini ya. Apakah wajah kita itu dari masa ke masa? Bisa dipengaruhi lah. Kalau kamu lahir lagi jadi binatang gimana? Enggak, maksudnya wajah ini, wajah Iya. manusia. Kalau kamu, misalnya kamu jadi anjing, masa anjingnya kelihatan seperti Mamat gitu? Enggak, ketika kita jadi manusia ya. Mm-hmm. Ketika kita jadi manusia, kita reinkarnasi kembali menjadi manusia. Hmm. Apakah wajahnya sama atau memang nantinya akan berubah sesuai dengan karma yang di masa lalu tadi? Karena wajah itu merupakan identitas. Apakah nanti setelah kehidupan ini kita meninggal lalu hidup lagi? Apa wajah akan sama? Wajah bisa berbeda, tergantung pada isi. Substansi yang ada di dalamnya yang penting. Dan tergantung pada peranan, tergantung pada wilayah, karena etnis itu juga menentukan. Yang kan alam
Bukan alam Bukan tubuh lagi sini. kalau sudah meninggal. Nah, hujan. Kesini dikit. Mas, itu barang-barang Mas. Tahu sana Mas. Yang ini dulu Bisa. stop dulu ya. Stop. Ya, itu. Dari tidak kesadaran. Pahala buat dari kesadaran itu pripun. Bisa disebut. Kalau dalam pengertian dosa dan pahala bisa didefinisikan semacam itu. Tapi kalau dalam karma itu tidak ada istilah dosa dan pahala, tidak ada istilah baik dan buruk dalam karma. Apapun yang kita lakukan akan berbuah gitu. Kadang-kadang dari perbuatan yang baik pun juga bisa berbuahnya buruk. Jadi buruk. Iya. Ya, sudah berbuat baik nih padahal kan. Tapi buahnya buruk. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, satu contoh gini. Katakanlah ada orang datang ke rumah sampean. Mau katakanlah minta pertolongan. Yaitu dia butuh uang katakanlah sekian juta gitu ya. Nah, misalnya. Mungkin karena sampean baik merasa tidak tega dan juga dengan alasan tertentu. Biasanya kita kalau menolong orang itu kita kurang waspada dengan pikiran kita. Kurang waspada dengan pikiran kita. Pada saat kita menolong itu pikiran kita bergerak tanpa disadari. Kadang-kadang pada saat kita menolong, barangkali kalau nanti saya dalam keadaan yang sama, ada yang menolong. Jadi kita menolong orang itu dengan harapan nanti kalau kita mengalami hal yang sama, ada yang menolong kita. Nah ini, jadi yang dihukum dari niatnya. Iya, katanya Tuhan kan niat yang membuat kita dapat atau tidak. Maka orang yang telah berbuat baik, dia kan sudah baik ya, memberi pinjam, memberi uang, ya kan. Maka Tuhan juga mengatakan dalam Quran juga kita katakan, akan aku balas dengan cara yang sama, dengan cara yang setimpal, gitu Quran bilangnya. Nah orang ini kan baik, telah memberikan uang pada orang yang nggak punya, ya. Nah, untuk membalas kebaikannya, bagaimana caranya? Kan harus dibalas. Nah, untuk membalas kebaikannya, orang ini harus dibikin tidak punya dulu. Paham sampai ya? Iya, paham. Dimiskinkan. Harus miskin dulu, karena dia menolong orang ini karena dia miskin. Karena dari niatnya itu, Dari niatnya kan barangkali nanti kita keadaannya sama, ada yang menolong kita. Makanya kalau kita ingin melakukan kebaikan, itu jangan ada pamrih apa-apa. Itu aku pasti dialami. Ya, kalau nggak ada pamrih apa-apa, di situ yang disebut dengan dharma. Itu yang disebut ibadah. Kalau kita nggak ada pamrih, lillahi ta'ala, gitu istilahnya kalau Islam. Ya, aku berikan lillahi ta'ala. Nggak ada keinginan apa-apa, hanya menolong udah. Pikiran yang harus diwaspadai. Kadang-kadang pikiran yang seringkali ngomong. Makanya waspada, takwa itu, yang dimaksud takwa itu waspada, ya. Kita waspadai pikiran kita pada saat kita berbuat baik, apa yang dikatakan oleh pikiran. Pada saat kita melakukan kebaikan, pikiran selalu punya niat sendiri, selalu punya keinginan sendiri. Nah itu yang harus kita waspadai. Oleh karena itu kalau kita melakukan suatu kebaikan, harus spontan. Tahu spontan bro? Jangan mikir. Kalau pakai mikir mesti ada niat. Ya udahlah, kita beri dia uang. Barangkali nanti kalau kita kedudukannya nanti sama, ada yang bisa nolong. Ya. Nah ini kan kita sudah berbuat baik kan, tapi akibatnya buruk. Nah di sana tidak ada dosa dan pahala, tidak ada baik dan buruk. Artinya semua yang kita tanam akan berbuah. Yang kita tanam manis, buahnya manis. Yang kita tanam
baik buahnya baik gitu. Ya, gimana Pak? Dia pasti akan kita terima, berarti kita alami kan. Iya. Berarti adanya tidak ada dosa dan pahala di situ. Di situ semua yang kita lakukan akan kita alami. Kita alami. Besar kecilnya itu yang bisa kita kecilkan lah. Jadi kalau kita sadar bahwa kita telah berbuat yang tidak bagus, nah, kita berusaha untuk mengecilkannya dengan, kalau dalam Islam, dengan mengatakan astagfirullah. Tapi kalau kita berpikir buruk, ya kalau kita sudah bertindak buruk pada orang lain, ya, itu sulit dihapus karmanya. Hanya mungkin bisa dikecilkan. Tapi kalau kita berpikir buruk tentang apa saja, masih dalam pikiran saja, itu bisa kita hapus dengan mengatakan astagfirullah, atau amit-amit jabang bayi, atau katakan apa, merasa menyesal dengan semua perkataannya supaya terhapus. Sebab yang namanya karma bukan hanya dari perbuatan, justru karma yang cepat sekali terjadi dari pikiran. Karma dari pikiran itu instan, cepat, nggak butuh waktu lama. Nah, seandainya sudah dialami karmanya, itu akan tumbuh lagi nantinya. Tergantung sampean mau mengcopy paste lagi nggak. Kalau sampean copy paste ya, sampean copy berkali-kali ya bisa. Hah? Berarti Harus bersih. bersih. Pikiran kita harus bersih. Saya ini pernah ngalami tabrakan sepeda motor pas saya pakai celana tentara dan sobek sininya. Setiap yang pakai celana itu selalu tabrakan, karena setiap yang pakai celana itu ingat dengan tabrakan itu, selalu tabrakan. Bahkan dia tahu nih bakal celaka, dan itu sulit dihindari. Tabrakan das. Berarti cara mendiamkan pikiran itu gimana ya? Dan pikiran itu nggak bakal bisa diam. Caranya mendiamkan sampean hadir saat ini sekarang. Jangan ke masa lalu, juga jangan ke masa depan. Kalau sampean fokus di saat ini dan sekarang, pikiran tidak ada. Pikiran sama sekali tidak ada. Kalau sampean fokus di sekarang dan saat ini. Nah saat ini kira-kira pikiran sampean ada nggak? Nggak ada. Pikiran itu, tandanya pikiran itu ada adalah gelisah, ragu-ragu, kacau, bingung. Semua kekacauan, semua keraguan, kegelisahan itu muncul dari pikiran. Sama dengan api. Api itu hanya memunculkan panas. Kalau kita dekat dengan api akan kepanasan. Kalau kita dekat dengan pikiran akan gelisah, ragu-ragu, dan bingung. Hanya itu saja. Jadi kalau sampean ingin agar pikiran itu lenyap, hadir saat ini. Kalau yang sedang berbicara, dengarkan dengan baik-baik, itu namanya hadir. Ketika sampean sedang makan dan sampean menikmati makanannya dengan baik, itu namanya hadir. Tapi kalau sampean sedang makan, pikiran kemana-mana, nah itu berarti sampean sedang dibawa oleh pikiran sampean. Dalam spiritualitas, orang yang sedang dibawa oleh pikiran, itu kita sebut sedang bermimpi. Nah orang kalau mikir kan kayak orang mimpi kan. Nah orang yang bermimpi berarti orang itu sedang tidur. Jadi orang yang ada di bawah kuasa pikiran itu dalam spiritualitas disebut sedang tidur. Makanya dikatakan semua manusia tidur. Gitu. Makanya tidurnya tuh ada dua ya. Pada saat malam setiap orang tidur sendiri-sendiri, mimpi sendiri-sendiri. Tapi pada saat bangun seperti ini, semua orang juga tidur. Tapi tidur bersama-sama dan mimpi bersama-sama. Coba kalau kita mimpinya bersama-sama gak sendiri. Dalam hari yang sama.
Ketika mereka berbicara tentang bagaimana kita jadi orang kaya, ini sedang bermimpi bersama-sama nih, ingin jadi orang kaya semua. Ya, jadi bagaimana kita selalu dalam keadaan bangun. Caranya bangun ya hadir Di saat ini. saat ini. Jadi kalau sampai ingin tahu Tuhan ada di mana, di sini sekarang. Iya, Tuhan ada di sini dan sekarang. Karena Tuhan itu maha nyata dan kenyataan itu hanya di sini dan sekarang. Jadi kalau sampean bisa hidup selalu di sini dan sekarang, berarti sampean hidup bersama Tuhan. Karena yang disebut Tuhan adalah sekarang. Tuhan tidak ada di masa lalu, Tuhan tidak ada di masa depan. Adanya cuma sekarang. Sekarang yang abadi. Karena sekarang itu abadi. Ya, yang ada itu hanya sekarang. Besok, kemarin tuh gak ada. Ya, besok, kemarin tuh gak ada. Kemarin itu hanya mimpi, besok itu hanya hayalan. Apa yang disebut kalau selalu dalam sekarang itu supaya nanti nggak mendapat karma gitu. Terus kalau pikiran selalu di saat sekarang berarti Iya, otomatis Otomatis. ketika kita selalu hadir dalam sekarang, otomatis kita tidak melakukan apa-apa. Artinya kita tidak banyak berpikir di sana. Pada saat kita hadir, pikiran nggak bekerja. oh berarti yang membuat karma itu pikiran. Banyak pikirannya. Makanya kiai-kiai atau tokoh-tokoh atau guru-guru biasanya mereka, karena mereka tidak mau berpikir, mereka melakukan zikir. Zikir itu hanya membuat kesibukan pikiran supaya mereka nggak berpikir, dikasih zikir aja. Itu hanya memberikan kesibukan pada pikiran agar dia nggak berpikir. Maka mereka zikir. Kadang-kadang kemana-mana bawa tasbih. Hanya untuk bikin sibuk ini supaya nggak mikir. Kasih kerjaan. Pikiran itu butuh pekerjaan. Ya. Kalau dia nggak dikasih pekerjaan, kita yang dikerjakan. Kita yang dikerjain. Makanya kalau dia dikasih pekerjaan, dia cepat sekali selesai. Makanya pekerjaan yang tidak selesai, paling tidak suruh mengamati nafas. Masuk, keluar, masuk. Nah, nafas ini kan tidak ada selesainya. Pikiranmu, tolong awasi nafas, keluar dan masuknya. Nah, itu kasih pekerjaan itu aja. Dan itu nggak ada habisnya pekerjaan itu. Masuk, keluar. Jadi pada waktu bernapas itu bagus. Kalau kita sering mengawasi keluar masuknya napas kita, nah itu akan waspada kita. Nah kalau lagi kerja ataupun dagang gitu, bagaimana itu? Ya sampean tinggal waspadai langkah sampean. Sejauh kaki sampean melangkah di situ. Sama seperti kita ketika sampean sholat ya. Sebelum kita sholat, sebelum kita meletakkan sajadah, ya kan, kita kan harus tahu arah dulu, kiblat di mana. Artinya apa? Sebelum kita melakukan apa-apa, sebelum kita berjalan, kita harus tahu arah dulu mau kemana. Arah yang kita tuju inilah kiblat. Langkah yang kita ambil sesudah arah itu ada, itulah sholat. Dan pada waktu sholat, pada saat sampean berproses untuk mencapai tujuan, ya, fokus sampean bukan pada kiblat, tapi pada ujung sajadah. Ya. Fokusnya pada ujung sajadah. Ibarat sampean melangkah, fokusnya pada ujung kaki. Kalau sampean berjalan, fokus pada tujuan, ada sumur sampean bisa kecemplung. Ya. Tapi kalau fokus pada ujung kaki kita seperti punya mata. Kita tidak akan terperosok ke dalam lubang-lubang. Tapi kalau fokus kita pada sesuatu yang jauh, kaki kita nggak tahu ada lubang di depannya, kita akan terperosok.
Oleh karena fokus harus dibatasi pada ujung sajadah. Jadi fokus pada proses. Kalau sampai sedang bekerja, ya fokus pada proses. Kalau sekarang kita sedang berbicara, fokus pada pembicaraan. Kalau kita keluar dari fokus, berarti pikiran kita sedang kemana-mana, sedang bermimpi, Jalan-jalan. sedang jalan-jalan. Nah, semua orang sedang berjalan-jalan. Ya, coba. Semua orang sedang berjalan-jalan, tapi bukan berjalan-jalan di bumi, di langit. Sering saya gituin. Hah? Kenapa kamu tak bilangnya nanya? Sambil ngelihat saya nggak enak badan. Ah. Lagi ya itu karena pikiranmu. Iya, suka jalan-jalan. Betul. Pikiran hari kemarin jalan-jalan terus. Jalan-jalan terus. Nah, jadi kalau kita tahu di sini, ya, kalau sampai tahu pengganggu dalam hidup kita itu hanya pikiran, yang membuat kita selalu keluar dari kenyataan itu pikiran. Pikiran kita mengganggu dengan cara apa? Dengan cara bertanya. Jadi kalau sampean mendengar ada pertanyaan yang keluar dari pikiran, itu pikiran yang bertanya, bukan sampean. Dan sampean tergoda untuk menjawabnya. Nah, ketika sampean menjawab berarti sampean tergoda. Nah, pikiran yang selalu bertanya ini sebetulnya dalam Islam itu yang disebut setan. Ya, itu yang disebut setan. Itu cara kerjanya iblis dalam menyesatkan manusia lewat setan-setan itu. Lewat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran. Dia selalu bertanya. Dan selalu memuji kadang-kadang. Makanya hati-hati. Dia selalu memuji dan selalu bertanya. Selalu memberikan keraguan pada kita. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang kita nggak tahu, dia akan meragukan, akan membuat lebih ragu lagi. Nah, di sini kan kalau dalam Quran bahwa yang namanya iblis, setan, ketika dia menggoda kita dengan cara membisikkan kepada pikiran. Apa bisikannya? Ya pertanyaan itu. Hah? Loh, emangnya dibisikin sama iblis? Ya pertanyaan gitu. Makanya kalau ada pertanyaan muncul, jangan dijawab. Jangan tergoda untuk menjawabnya. Udah itu saja caranya. Sama seperti melihat, mendengar pun bisa mengganggu pikiran ya, kalau negatifkan. oleh karena itu pada saat kita melihat, mendengar, lakukanlah secara spontan. Jangan biarkan pikiran masuk ke dalam, ikut campur berbicara. Makanya ketika ada ajakan-ajakan untuk mengarah kepada kebaikan, gimana besok kita ke sana, kita lakukan sesuatu yang baik. Oke, gitu saja. Kalau memang ajakan itu ke arah kebaikan, langsung aja yes. Kalau kita mikir, pasti yang kita pikir itu akan terjadi. Waduh, kayaknya nggak bisa saya, nah, karena gini-gini, nah nggak jadi, nggak bisa. Tapi kalau yes, akan dipermudah. Sebetulnya hidup itu mudah. Hidup itu mudah, lurus, gampang. Yang membuat kita tersesat, yaitu tadi, ada godaan. Godaannya sederhana. Hanya pertanyaan saja. Dia selalu bertanya, sudah benarkah apa yang kamu lakukan? Kamu tidak takut tersesat? Kamu tidak... Pertanyaannya bagus, kamu tidak takut tersesat? Hati-hati kalau milih guru, bisa tersesat, tahu bahaya. Karena saya merasakan begini. Makanya ini, ayo ke Ian, ayo kapan? Saya yang ngotot. Akhirnya ngotot ngajar. Ngajar ke sini. Orang dia yang sadar nanti ini katanya. Saya mikir, benar
enggak, itu kan jadinya Iya. akhirnya pikiran jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya itu pengganggunya hanya itu aja. Terganggunya Adam dan Hawa itu ya karena itu. Ya, Adam dan Hawa menjadi terganggu, kemudian jatuh martabatnya. Nah, istilah Adam diturunkan dari surga itu artinya bukan diturunkan dari surga, tapi jatuh martabatnya. Gara-gara selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pikiran, pertanyaan-pertanyaan dari setan itu. Udah kita sebut aja pertanyaan dari setan. Sementara orang-orang rasional beranggap pikiran itu nomor satu. Dan orang-orang rasional adalah orang-orang yang memuja pada pikiran. Mereka selalu membanggakan pikiran. Lalu mereka mengatakan bahwa pikiran itu penting. Ya memang penting sekali. Jangan diremehkan. Manusiawi pikiran itu. Ya, artinya pikiran itu penting. Cuma harus diperhatikan. Sepenting apapun pikiran, selemah apapun pikiran, harus diwaspadai. Karena dia membahayakan. Dia membahayakan. Kenapa? Karena pikiran itu punya tugas hanya mengantarkan kita. Sampean ke sini yang ngantarkan pikiran. Iya kan? Tapi dia hanya sebagai pengantar. Ya, dia hanya alat. Nah, alat itu apa saja? Nah, kalau secara metafisik alatnya pikiran. Kalau secara fisik alatnya mobil, bis, ya kan? Sepeda motor, minimal sepatu. Iya kan? Nah, tugasnya hanya sebagai pengantar. Sampean mau ke masjid, mau ke pura, mau ke gereja, pakai sepatu minimal ya, atau pakai sandal. Kalau jauh, pakai sepeda motor, pakai mobil, ya. Tapi dia hanya mengantarkan sampai masjid, sampai ke rumahnya Tuhan saja. Gak boleh ikut masuk. Mobilnya harus diparkir di luar rumah Tuhan. Kita harus masuk sendiri berhadapan tanpa mobil. Begitupun ketika sampean datang ke sini. Ya udah, setiap alat sudah Grab, taksi, ya udah sampai di depan pintu saja. Sandal mungkin sampai di depan pintu. Masuk ke sini ya hanya sampean saja. Jadi tugas pikiran memang penting, ya. Penting, tapi tetap dia harus ada di bawah kendali kita. Mobil itu penting nggak? Kendaraan penting nggak? Tapi mobil dan kendaraan kan sangat berbahaya. Ya, kalau kita tidak bisa mengendalikan. Ya, berbahaya kan? Makanya yang bilang mobil dia sangat penting pada kita. Tapi lebih penting lagi adalah kemampuan kita mengendalikan kendaraan. Pikiran itu penting sekali, tapi lebih penting lagi adalah kemampuan kita mengendalikan pikiran. Nah, banyak orang yang menganggap pikiran itu penting, tapi tidak mampu mengendalikannya. Sehingga banyak orang cerdas yang dikendalikan oleh kecerdasannya. Loh, kiai-kiai bisa ceramah, api-api ceramahnya. Tapi dalam ceramahnya seringkali menjelekan yang lain. Tokoh-tokoh spiritual banyak juga yang terjebak di sana. Bisa saja ceramah macam-macam, memberikan pencerahan macam-macam, tapi masih menjelekan yang lain. Ini sudah bukan lagi pencerahan, bukan lagi tokoh spiritual kalau dia masih menjelekan yang lain. Karena nggak bisa menjelaskan isi yang diungkapkan, karena akhirnya menjelekan orang yang lain. Nah, mereka ingin mengangkat ajarannya sendiri, tapi dengan cara menjelekan yang lain. Nah, ini namanya harusnya kan dia memperkenalkan di mana kebaikannya dia, kebaikan ajarannya di mana tanpa harus menjelekan yang lain.